Baik, rekan-rekan pemuda, tema kita menyikapi Indonesia era kini. Saya nggak tahu tema ini apakah dibikin karena terakhir-akhir ini banyak demo gitu ya, sehingga muncul tema ini gitu ya. Mudah-mudahan tidak ya, karena menyikapi Indonesia itu sebetulnya kapan saja ya, selama kita masih ada di dalam negara kita di Indonesia, ya kita harus menyikapi gitu. Nah, sebelum nanti kita, karena ini tematik ya, jadi saya tidak memberikan langsung nanti kita melihat ayat-ayat dukungannya ya, bagaimana kita menyikapi negara dan bangsa kita. Nah, kita lihat dulu ya, ini adalah pemetaan ya, atau peta atau gambaran negara dan bangsa kita ini. Jadi ada 1.300 suku ya. Jadi kalau kita cuman mendengar Jawa, Sunda, Batak, Ambon dan lain-lain itu yang gede-gede gitu ya, yang terkenal. Tapi sebetulnya itu ada sekitar 1.300 suku. Belum bahasa ya, ratusan bahasa daerah. Itu juga banyak ya, yang kita kenal itu kan yang besar-besar aja ya, ada orang ngomong Batak, oh dia Batak, orang ngomong Jawa dia Jawa, Sunda, Padang dan sebagainya, itu yang kelihatan gitu ya. Tapi kalau kita masuk ya ke tempat pedalaman-pedalaman itu makin kelihatan tuh berbeda-bedanya gitu ya. Karena Sunda sendiri aja misalnya nih, ada macam-macam gitu ya, bahasanya itu beda tuh, Sunda di Serang, Sunda di Bandung, Sunda di Indramayu gitu ya, di Tasik, di Garut, nah beda-beda gitu. Jawa juga apalagi ya, Jawa Tengah sama Jawa Timur aja yang paling besar tuh udah berbeda gitu ya. Nah kemudian tradisi dan budayanya jelas banyak sekali ya perbedaannya ya, atau kekayaan budaya atau tradisi Indonesia ini memang banyak gitu. Lalu populasinya jumlah Muslim ya yang terbesar di dunia ya, Jadi bukan hanya di Indonesia, jadi Muslim itu terbesar di dunia. Tapi selain itu rumah bagi agama yang lain ya, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan juga ada agama-agama lokal ya. Jadi kalau kalian misalnya ke Jawa ada Kejawen gitu ya. Itu bukan Islam, juga bukan yang termasuk di sini yang 5 itu tadi. Tapi ada agama-agama lokal yang punya kepercayaan gitu ya. Masing-masing pada daerah-daerah yang tertentu. Mungkin di Kalimantan pun ada ya, di Kalimantan nih mungkin Ajan tahu. Ada agama di sana. Nah, keanekaragaman ini ya itu memang merupakan kekuatan, tetapi ini juga menjadi suatu tantangan yang serius ya, karena ini potensi atau rawan konflik atau perpecahan ya, rawan intoleransi, rawan juga kesenjangan sosial ekonomi. Nah kita harus memahami nih, apalagi pemuda di gereja nih ya, di GRI harus punya sikap atau pandangan ya terhadap negara dan bangsa ini tuh tahu gitu. Jadi jangan sampai kita tidak tahu dengan kondisi dan negara kita sendiri. Nah ini bahaya ya dan parah gitu. Berarti kita tidak bisa peduli ya. Kalau kita mau peduli ya pasti kita harus tahu dulu kondisi negara dan bangsa kita ya. Nah kita lihat ya. Dulu itu ada pendapat gitu, wah kalau Indonesia berbagai macam ragam begini sebaiknya Indonesia itu negara federal saja. Jadi masing-masing daerah itu punya kepala negara sendiri-sendiri lah atau raja-raja gitu. Nah sehingga karena supaya ini kan beragam-ragam, jadi yang sejenis punya raja sendiri, nah federal gitu ya. Nah, tetapi ini pun menimbulkan pemikiran di antara para pendiri bangsa. Kalau begini katanya nanti juga bisa pecah, gampang diadu domba gitu ya.
Nah akhirnya pendiri negara kita itu memutuskan NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu maka negara kesatuan ini selalu dipertahankan, ya, karena kalau tidak memang gampang konflik horizontal itu mudah sekali gitu ya, karena beragam-ragam budaya dan tradisinya. Nah, sehingga kita harus mendukung karena sudah diputuskan bahwa negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian negara ini apa ya masalahnya saat ini ya? Kemarin belum lama ini ya, di akhir bulan ini kita lihat sendiri ya bahwa kondisi ini negara kita ini penuh dengan demo, bahkan ada yang harus kehilangan nyawa ya, dan pembakaran gedung-gedung, baik gedung DPRD, Polres, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memprihatinkan sekali ya. Nah kita harus melihat kenapa ya, memang negara kita ini punya hutang yang cukup besar ya, itu sampai 9.105 triliun. Jadi kalau kita melihat suatu negara itu adalah mirip dengan rumah tangga kita ya. Kalau kita punya rumah tangga, itu kan pemasukannya berapa rumah tangga itu. Lalu pengeluarannya berapa. Apa yang dikeluarkan di rumah tangga ya, ada bayar listrik, ada harus dapur ngebul ya, bagaimana memberi makan anggota-anggotanya, bagaimana membeli sabun cuci, bagaimana merawat rumah, beli bensin kalau punya mobil dan lain. Jadi ada pemasukan, ada pengeluaran. Negara tuh juga gitu. Pengeluarannya itu ya contohnya misalnya bayar pegawai aparatur negara. Itu kan tentara, polisi, PNS harus digaji. Presiden, menteri, anggota DPR, dan seterusnya harus digaji. Belum untuk kepentingan umum, itu pun harus dibiayai. Bikin jalan, ya, merawat jalan, itu dibiayai. Nah pemasukannya dari mana negara? Dari pajak ya. Pajak-pajak yang kita sebagai pegawai itu dipotong pajak lari ke buat negara. Nah sehingga negara itu bisa membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang ada. Nah kalau negara kurang pemasukannya, yang ngutang. Nah contohnya ini, kita punya hutang 9.105 triliun. Nah sehingga negara itu bagaimana supaya memiliki kekuatan untuk membayar hutang, maka meningkatkan pajak ya, atau mencari pendapatan baru dengan pajak yang baru, biasanya seperti itu. Nah, namun ya kemiskinan ini juga ada ya kondisinya di Indonesia ini. Yang miskin ini menurut statistik 23,85 juta gitu ya. Nah ini juga ada kriterianya ya, semakin kriterianya diturunkan gitu ya, miskinnya juga makin turun gitu. Jadi ini tergantung standar kriterianya bagaimana gitu ya. Ya kita anggap dululah ini ya datanya. Pengangguran itu juga sekitar 7,28 juta. Kelas menengah turun 9,48 juta ya. Dari 57 jutaan jadi 47 jutaan. Nah ini data yang ada ya. Kelas menengah ini penting ya. Kelas menengah itu adalah pekerja ya, profesi yang tabungannya itu sekitar 100 sampai 500 juta ya. Sehingga kalau tabungan itu turun, nah kelihatan wah ini berarti kelas menengahnya turun nih. Kalau sudah di bawah 100 juta. Nah ini penting ya kelas menengah. Kenapa? Kalau kelas menengah ini kecil, itu kesenjangan antara kaya dan miskin itu jurangnya makin lebar gitu. Nah kalau jurang makin lebar, ini potensi atau kerawanan kriminalitas lagi ya.
Nah itu jadi kita harus memahami data-data seperti itu gitu ya. Nah kemudian korupsi, ini korupsi sistemik ya. Kenapa sistemik? Sistemik itu artinya dibuat sistem supaya bisa berkorupsi. Nah itu sistemik gitu ya. Misalnya apa? Ya dibuatlah anggarannya gitu. Anggaran sengaja dibikin bengkak supaya ada margin ya misalnya. Margin ini nanti sekiannya nih, nah ini buat jatah gitu. Kenapa ini bisa kelihatan? Coba aja kita lihat dari tender-tender yang terjadi di dalam negara dan bangsa ini. Begitu tender menang, ternyata perusahaan tender yang menang itu akan memberikan sebagian ya ke aparatur yang berkorupsi tadi gitu. Nah itu modus-modusnya begitu. Nah ini namanya sistemik ya, udah diatur. Makanya jadinya bisa korupsinya itu beramai-ramai gitu ya, tidak sendiri gitu ya. Nah kemudian juga Indonesia ini sebetulnya banyak sudah terjadi krisis moral ya. Kalau kita nonton berita itu kriminalitas sudah banyak, baru saja di Indramayu satu keluarga dibantai ya, dikubur di rumahnya ya di halaman belakang. Belum sebelumnya ada diplomat Kemenlu juga dibunuh. Ya itu masih masih 50-50 ya. Karena polisi bilangnya tidak ada indikasi orang lain lah gitu ya. Tetapi ini masih ditelusuri gitu ya. Asusila apalagi ya, sudah terjadi banyak di mana-mana ya tindakan asusila. Sebetulnya rumah-rumah penyelenggara yang PSK itu banyak ya di Indonesia ini ya. Karena itu juga himpitan ekonomi ya, semakin orang susah cari duit, cari yang gampangnya gitu ya. Intoleransi kita lihat juga bagaimana retret digeruduk terus gitu ya. Dan juga demo-demo ini ya yang terjadi, ini sebetulnya hubungannya ke sini gitu ya. Ada kerusakan lingkungan ya, ini akibat eksploitasi, ada eksploitasi tambang, hutan ya, yang terjadi oleh perusahaan-perusahaan yang diberikan izin untuk mengelola. Tapi kadang pengelolaannya ini tidak tanggung jawab sehingga merusak lingkungan. Nah, jadi banyak sekali ya kondisi-kondisi negara dan bangsa kita ini yang perlu dibenahi. Nah, sehingga demo-demo yang terjadi itu mengusung kondisi-kondisi atau salah satu kondisi-kondisi yang ada ini ya gitu. Kemarin kan yang digaungkan adalah bagaimana DPR gitu ya, anggota DPR naik tunjangannya. Padahal rakyat lagi susah gitu ya. DPR naik tunjangannya. Nah ini yang membuat kemarahan rakyat ya, atau paling tidak mahasiswa banyak menuntut ya, karena situasi dan kondisi ini. Walaupun gitu ya, memang ada tunggangan-tunggangan lainnya ya, itu selalu ada lah. Di mana di situ ada yang ada demo ya yang ingin menyuarakan aspirasi, tapi tetap aja yang namanya menunggangi atau istilahnya yang ingin meminta ya atau ingin menguasai secara politis itu ada saja ya, jadi itu bisa terjadi gitu. Nah, lalu bagaimana kita ya sebagai pemuda gereja ini menyikapi Indonesia seperti ini gitu. Nah, yang pertama tentu kita harus melihat dari perspektif Alkitab ya. Artinya Alkitab itu memandang bangsa atau negara itu bagaimana gitu. Nah kita tidak bisa keluar dari
koridor itu. Nah, kita buka ya Kisah Rasul 17 ayat 26. Mungkin salah satu bisa baca ya. Yang lain mungkin langsung Roma 13 ayat 1 sampai 7. Yang lain lagi Kejadian 22 ayat 18. Yang lain lagi Yeremia 29 ayat 7. Kisah Rasul 17 ayat 26 ya. Ya. Ya, jadi kita baca dari Kisah Rasul 17 ayat 26, Allah yang menjadikan suatu bangsa ya untuk mendiami bumi dengan tempat-tempat dan musim-musim sesuai yang mereka ditempatkan. Jadi kita harus melihat bahwa bangsa ini, suatu bangsa termasuk Indonesia itu adalah Allah yang menjadikan gitu. Bukan tanpa sepengetahuan Allah, bukan kebetulan, tetapi Allah itu tahu gitu. Dan Dia memang yang menempatkannya atau yang menjadikan bangsa Indonesia itu untuk menjadi bagian daripada bumi ini. Nah, jadi kita harus tahu ya. Lalu Roma 13 ayat 1 sampai 7. Jadi kita lihat pemerintah itu dibentuk oleh Allah, dari Allah juga ya. Jadi pemerintah itu dibentuk Allah memang ada fungsinya ya. Karena kalau tidak ada pemerintah itu lebih kacau gitu. Jadi sebengis-bengisnya pemerintah itu masih lebih baik ada ketimbang tidak ada ya. Kalau tidak ada pemerintah, wah itu lebih kacau. Jadi walaupun pemerintahan kita itu ada tetapi kita tidak suka nih, padahal kita sebel misalnya banyak korupsi terjadi di negara kita, kita tetap nggak bisa kita membenci pemerintahan kita. Itu adalah bagian daripada pergumulan kita yang harus kita benahi gitu ya sebagai warga negara dan bangsa ini. Tentunya kita membenahinya bukan ujuk-ujuk kita menduduki posisi tertentu. Syukur kalau kita punya posisi. Kalau tidak punya posisi ya sesuaikan dengan posisi kita gitu. Sebagai mahasiswa ya tentunya dia punya suara menyuarakan menyuarakan tuntutan, dia bisa berdemo. Nah, itulah keunggulan ya atau keuntungannya sebagai mahasiswa gitu. Tapi tidak semua bisa seperti itu gitu. Nah, lalu Kejadian 22 ayat 18. Jadi semua bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat karena keturunan Abraham ya. Nah, justru itu maka kita yang mengimani ya, ini kan janji covenant ya, bahwa kita adalah keturunan Abraham secara rohani gitu. Kalau secara jasmani keturunan Abraham itu Ishak, Yakub, kedua-belas suku bangsa Israel dan bangsa Israel ya. Yaitu secara fisik. Tetapi secara rohani kita juga keturunan Abraham karena keturunan bapak orang beriman. Nah, kita harus memberkati ya bagi bangsa lain gitu ya. Termasuk bangsa kita, bangsa Indonesia, bahwa kita harus bisa menjadi berkat gitu. Lalu yang terakhir ini Yeremia 29 ayat 7. Iya. Ini waktu bangsa Israel dibuang ke Babel aja, Tuhan meminta usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu tinggal. Artinya Israel ini dibuang ke Babel, tapi Tuhan bilang usahakan kesejahteraan di kota di mana aku buang. Gitu. Nah sekarang ini kita ada di Indonesia.
Berarti kita sama gitu. Usahakanlah kesejahteraanmu di mana kamu tinggal. Kamu di Indonesia ini. Artinya apa? Kalau kamu di Indonesia, kamu pun juga punya tugas untuk mensejahterakan Indonesia gitu. Jangan kita menjadi perusak. Nah, inilah perspektif Alkitab ya. Jadi Allah yang menjadikan bangsa, Allah yang membentuk pemerintahan ya, untuk berfungsi ya. Pemerintahan itu mengatur manusia di muka bumi ini. Allah juga yang berjanji kepada seluruh bangsa untuk mendapat berkat ya, berkat covenant ya, itu janji Allah supaya orang di muka bumi ini ya diselamatkan gitu ya. Kemudian kita diminta juga mensejahterakan kota di tempat kita tinggal. Nah, sehingga ada tugas panggilan kita ya. Yang pertama ini adalah panggilan kenabian. Nabi itu sudah tidak ada ya. Tapi fungsi nabi itu harus tetap ada. Fungsi nabi itu kan kalau zaman dahulu ya, nabi itu mewakili Allah menyampaikan apa isi hati Allah kepada umat gitu. Jadi dia mewakili Allah menyampaikan kebenaran kepada umat. Kalau imam itu kan mewakili umat menghadap Allah gitu ya. Nah, sehingga kalau kenabian ini berarti apa? Kita harus menyuarakan gitu ya. Walaupun kita bukan nabi, tapi fungsi kenabian ini harus tetap ada ya. Nah, jadi gereja ya, jangan hanya menjadi institusi spiritual yang eksklusif ya. Artinya gereja itu tidak boleh di dalam gedung aja nggak mau tahu, nggak mau peduli apa yang terjadi di kiri kanannya gitu ya. Yang terjadi di negara ini nggak mau tahu gitu ya. Harus punya suara gitu. Ya tentunya ini bukan berarti ujuk-ujuk kita memberikan konferensi pers gitu ya, GRI gitu ya. Pak Gelen duduk di meja konferensi pers GRI, bukan begitu ya. Nanti orang siapa ini GRI gitu. Dari mana gitu, bukan begitu. Jadi tidak yang eksklusif itu artinya kita itu kan juga anggota gereja gitu ya. Gereja itu kan bukan hanya gedung. Kita itu juga adalah gereja. Gereja bukanlah gedungnya. Tapi lihatlah di dalamnya ya, gereja adalah orangnya. Nah, kita ini sebagai gereja itu bisa bersuara atau menyuarakan kebenaran di mana-mana sesuai dengan apa? Sesuai dengan profesi kita gitu ya. Jadi hadir di publik gitu ya. Memang di publiknya itu kita nggak membawa nama gereja gitu ya. Bisa saja ya gereja itu kalau diminta bersikap oleh pemerintah, lalu dia dipanggil misalnya melalui MAWI atau melalui PGI atau PII, ya, lembaga-lembaga gereja yang ada, yang persekutuan gereja di Indonesia, bisa saja menyampaikan, tetapi itu kan mewakili ya seluruh gereja. Tetapi kita sebagai anggota gereja, kita itu juga punya tugas panggilan kenabian, di mana kita harus menyuarakan kebenaran dan keadilan. Jadi kebenaran dan keadilan itu ya, sebagaimana di Mika 6 ayat 8 ya, itu memang perintah Tuhan. Dan Tuhan sangat menyukai dengan keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu kita sebagai anggota gereja, kita jangan senangnya itu dengan isu gitu ya. Apa-apa isu sedikit kita kipas-kipasin. Jangan gitu. Kita harus by data ya, apa-apa dengan data. Jangan diisukan, bakar itu ikutan gitu, bakar ini ikutan, bukan begitu caranya. Kita memang tidak suka dengan segala yang tidak adil. Kita tidak suka kalau ada yang tidak benar. Nah itu suarakanlah gitu ya.
tanpa harus ikut merusak. Karena itulah apa yang menjadi perintah Tuhan ya. Lalu kalau kita membela kaum tertindas, itu juga bagus ya. Jadi kalau misalnya kemarin Afan Kurniawan terlindas oleh mobil rantis gitu ya. Ya kita dukung, karena memang ini tidak boleh. Tidak boleh aparat gitu ya, menghilangkan nyawa. Ya. Tapi kita mendukung ini, bukan kita mendukung rame-ramenya, bukan. Kita mendukung bahwa nyawa tidak boleh hilang ya, karena kesengajaan atau tindakan aparatur yang berlebihan. Ya ini kita harus dukung, tidak boleh seperti itu ya. Membela kaum yang tertindas. Lalu di Matius 5 ayat 9 ya, kita kan diminta untuk menjadi anak-anak Allah yang membawa damai ya. Kita harus bisa menjadi agen rekonsiliasi ya, membawa damai gitu. Tidak membuat konflik. Di mana perlu kita mencari suatu titik temu gitu ya. Sehingga tidak perlu terjadi konflik yang mengakibatkan ya, isu-isu ini kan kemarin hampir loh terjadi ya. Hampir SARA itu terjadi. Kalau SARA itu terjadi, kita sama seperti tahun 98. Ada pembantaian ras tertentu. Nah ini tidak benar gitu ya. Lalu apalagi membangun dialog ya. Nah mahasiswa ini kan adalah bisa mewakili rakyat ya, untuk bisa berdialog. Mahasiswa itu fungsinya strategis ya. Dia bukan pejabat, bukan apapun ya, dekat dengan rakyat biasa, tapi bisa ngomong sama pemerintah, bisa ngomong sama DPR. Yang lain belum tentu kita datang ke DPR tuh susah loh, mau diterima, tapi mahasiswa bisa. Nah inilah perjuangan mahasiswa ya, dari dulu Indonesia itu selalu diperjuangkan oleh mahasiswa. Kita tahu tahun 66 ya, itu Orde Baru mahasiswa. Tahun 74 peristiwa Malari mahasiswa. Tahun 98 reformasi mahasiswa. Mahasiswa itu selalu berperan. Nah itu tadi panggilan kenabian. Yang ketiga panggilan misi ya. Panggilan kenabian tadi kita menyuarakan kebenaran. Tapi panggilan misi itu bukan hanya menyuarakan kebenaran. Menyuarakan kebenaran baik nggak baik. Tetapi harus ada aksi ya, panggilan misi ini. Panggilan misi ini adalah contohnya apa? Kita memajukan ya, negara dan bangsa ini dalam pendidikan. Salah satunya ya, ini ladang-ladang pendidikan. Gereja kita ini punya misi pendidikan di Ngabang. Itu adalah bagian daripada aksi iman gitu. Nah, kalau kita mendukung Ngabang, kita ya paling tidak ikut mission trip gitu ya. Itu ikut kita bermisi gitu ya. Tapi ada yang bisa yang lain-lain juga ya, nggak harus Ngabang. Kalau kalian melihat ada sekolah atau GPPB ya, GPPB itu kan mengajar ya, atau kalian mengajar di tempat lain, itu termasuk misi gitu ya. Banyak ya misi pelayanan kesehatan, itu adalah misi. Advokasi lingkungan ya, membela lingkungan yang tadi rusak gitu ya. Lalu pemberdayaan ekonomi ya, kan tadi masyarakat miskin lagi banyak. Bagaimana memberdayakan ekonomi ya. Kalau kalian punya suatu keahlian ya, bisa melakukan sesuatu yang kecil misalnya, bisa merekrut orang, membiayai, menggaji orang, itu adalah bagian daripada panggilan misi gitu ya. Misalnya, ya kebetulan saya buka coffee shop ya. Di situ ada pegawai 3 yang bisa kita bayar. Ada barista,
ada orang kitchen ya, ada orang petugas kebun ya. Nah itu salah satu ya contoh bagaimana kita bermisi. Artinya orang itu bisa terbantu ekonominya dengan kehadiran kita. Nah cobalah kita berpikir seperti itu, apa yang bisa kita buat supaya kita bisa membantu orang ya. Nah itu contoh ya. Kemudian yang terakhir adalah panggilan eskatologis. Ya. Kadang-kadang kita itu berpikir kita udah melakukan A, B, C, D, kayaknya tetap aja begini-begini aja Pak. Gak maju-maju nih Indonesia. Bola aja udah naturalisasi ini masih juga ada kalahnya gitu ya. Ini masih akan bisa nggak nih masuk Piala Dunia ya? Kita udah kirim-kirim bantuan, tetap aja masih banyak yang miskin, masih banyak yang nganggur. Nah kadang-kadang ini membuat putus asa ya. Tapi kita nggak boleh berpikir seperti itu ya. Kita punya panggilan eskatologis ya. Eskatologis itu artinya nanti ya di akhir zaman ya gitu ya. Bahwa ya di Wahyu 21 ayat 24 sampai 26 ini, bahwa bangsa-bangsa ini nanti akhirnya akan masuk dalam kemuliaan Allah ya. Artinya seluruh bangsa. Karena bangsa itu memang Tuhan mengatakan bahwa kesudahannya akan tiba jika Injil ini diberitakan kepada seluruh bangsa. Jadi tidak ada yang terkecuali, semua bangsa akan mendengar Injil. Tetapi memang belum tentu yang mendengar Injil itu akan menerima. Tapi pasti ada yang menerima. Nah, yang menerima ini maka bahwa nanti akan masuk ke dalam kemuliaan Allah ya, bangsa-bangsa ini akhirnya. Nah, kemudian keputusasaan kita ya, meskipun nih Indonesia banyak pergumulannya nih, ada korupsi, krisis moral, sosial politik ya, ekonominya, lingkungannya, tetap Allah itu memegang kendali sejarah. Jadi kita harus ingat bahwa Allah lah yang memegang kendali sejarah. Jadi kita hanya bertugas melakukan. Kalau nggak selesai-selesai nih Pak, kita udah banting tulang, ngerjain ini, ngerjain itu, beresin ini, beresin itu. Ya sudah, itu bagian yang mesti kita kerjakan. Kita tidak harus menyelesaikannya. Tugas kita selesai itu ya udah, waktu kita dipanggil Tuhan, tugas kita selesai. Tapi masalahnya belum tentu selesai. Ada lagi nanti generasi yang lain yang akan menyelesaikannya. Tapi kita tetap harus memenuhi panggilan itu, baik panggilan kenabian, panggilan misi, dan terakhir harapan kita adalah panggilan eskatologis ini ya. Jadi inilah yang membuat kita tidak perlu putus asa. Jadi sekalipun negara dan bangsa kita misalnya kita lihat carut marut, tetapi kita harus tetap berpengharapan. Apa yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia gitu ya. Karena apa yang kita lakukan menyentuh orang, sekalipun tidak seluruhnya, tetapi ada orang-orang yang tersentuh oleh pelayanan kita, maka itu akan menjadi berkat dan diingat. Dan Tuhan akan melihat segala jerih payah kita, dan semuanya itu dia katakan bahwa apa yang kita lakukan semuanya itu tidak akan pernah sia-sia. Demikianlah ya sharing dari saya. Semoga memberikan berkat bagi teman-teman pemuda untuk bisa menyikapi bangsa Indonesia atau bangsa teman-teman sendiri untuk tetap memberi kemajuan dan memberi berkat ya untuk bangsa dan negara kita.